Selamat datang dan selamat menikmati. Baek Seolin mengatakan, ini adalah Murim, bagian dari lantai menengah Tower of Trials. Seharusnya Yusong bersyukur dan berterima kasih kepada dirinya, karena sudah menghentikan Black Emperor membunuhnya. Saat Black Emperor akan membunuh Yuseong, Baek Seolin memohon agar membiarkan Yuseong hidup. Black Emperor mengatakan, mengapa Baek Seolin berani menghalangi jalannya? Baek Seolin mengatakan, sebagai petinggi Murim, dirinya meminta sedikit kebaikan Black Emperor. Yusong adalah murid dari Soul Chasing Shadow. Yusong akan belajar banyak atas kejadian hari ini. Mendengar itu, Black Emperor mengurungkan niatnya membunuh Yusong. Yusong mengatakan, dirinya tak pernah menyangka akan mendengar Soul Chasing Shadow dari mulut Baek Seolin. Mengapa Baek Seolin berbohong seperti itu? Soul Chasing Shadow adalah master legenda di Murim pada masa lalu. Dia pasti sudah mati untuk waktu yang lama. Jika dia masih hidup, pasti sekarang sudah tua dan beruban. Jika ini adalah tipuan untuk membuat dirinya ke sini, Baek Seolin akan menanggung akibatnya. Baek Seolin mengatakan, Yusong sepertinya tahu benar akan dunia Murim. Sangat tidak sopan mengatakan tua dan beruban karena Soul Chasing Shadow masih dalam masa primanya. Jin Hyuk mengatakan, pergi dan tunggu dirinya di ruangan harta kerajaan. Ia akan pergi menyusul setelah mendengar apa yang Gawain ingin sampaikan. Fenheim mengatakan, apakah tidak masalah meninggalkan Jin Hyuk sendirian? Alice mengatakan, Fenheim tidak perlu mengkhawatirkan orang yang tidak perlu dikhawatirkan. Jika Jin Hyuk meminta kita pergi, berarti dia merencanakan sesuatu. Gawain mengatakan, dirinya tahu jika mengikuti Fenheim, ia akan menemukan jawaban. Dan akhirnya ia bisa bertemu dengan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, sudah tidak ada orang di sini. Jadi langsung saja ke intinya. Apa yang Gawain inginkan dari dirinya? Jika Gawain ingin memberikan ceramah tentang bergabung dengan asosiasi Demonic Ones, lebih baik kita langsung bertarung saja. Gawain mengatakan, kita berdua pasti sudah menyadari. Walaupun Jin Hyuk bergabung dengan Demonic Ones, pada akhirnya kita akan saling mengacungkan pedang satu sama lain. Kita sudah membuat kekacauan di sini, jadi ia akan memberi waktu 10 menit sebelum pasukan Empire menyergap tempat ini. Sambil menunggu, mari kita bersantai dan bertukar informasi. Saat Jin Hyuk bertanya tentang informasi Gawain kepada Melina, Melina mengatakan, dirinya berada di sisi Hosen Field, jadi ia tidak tahu banyak tentangnya. Jin Hyuk mengaktifkan Brand of Obedience dan membuat Melina menceritakan segalanya. Melina mengatakan, tidak seperti Hosen Field, Gawain selalu berada di garis depan. Gawain adalah orang yang ahli dalam berpedang dan ilmu necromancer. Tapi, teknik interogasinya tidak tertandingi. Gawain mengaktifkan skill Scales of Trust. Gawain menjaminkan tangan kanannya. Setiap orang akan bergantian bertanya dan harus dijawab dengan jujur. Jika berbohong atau diam saja, akan menerima hukuman. Gawain mengatakan, hanya mengatakan yang sebenarnya, dan aturan ini juga berlaku pada dirinya. Dirinya yakin kalau Jin Hyuk ingin tahu tentang Demonic Ones, bagaimana kalau kita bermain beberapa ronde sebelum para penjaga datang. Jin Hyuk mengatakan, dasar orang gila. Gawain benar-benar mempertaruhkan lengannya. Baiklah, mari kita lakukan. Para penjaga Empire menerobos tempat itu, dan mendapati tidak ada seorang pun di sana. Gawain yang sudah berada di luar berkata, Jin Hyuk benar-benar orang yang tangguh. Dirinya nyaris kehilangan lengannya di sana. Bukan itu saja, dirinya tak menyangka akan pertanyaan yang Jin Hyuk ajukan. 10 menit sebelumnya, Jin Hyuk mengatakan, berapa banyak orang dalam asosiasi Demonic Ones mempunyai kelas Black Apostle? Gawain terkejut mendengar pertanyaan Jin Hyuk dan berpikir, bagaimana mungkin Jin Hyuk mengetahui tentang Black Apostle? Kemungkinan ada mata-mata dalam asosiasi, atau Jin Hyuk sudah bertemu langsung dengan Demon Lord. Karena terlalu lama diam, gergaji mulai menghampiri tangan Gawain. Gawain mengatakan, pada saat ini, dalam asosiasi terdapat 3 Black Apostle. Scales of Trust menimbang jawaban Gawain, dan hasilnya benar. Gawain mengatakan, dirinya tak menyangka akan pertanyaan yang sesensitif itu. Tapi sekarang gilirannya untuk bertanya. Relik yang tersembunyi di lantai ke-15 Tower of Trials, Tomb of Antichrist. Bagaimana caranya mendapatkan relik itu?
Gawain berpikir, Jin Hyuk mempunyai banyak informasi tentang Tower of Trials, jadi dirinya yakin kalau Jin Hyuk tahu di mana relik itu. Dirinya akan mengambil relik itu dan membangkitkan Demon King. Saat gergaji itu mulai bergerak, Jin Hyuk berkata, relik yang dapat membangkitkan demon, dirinya tidak mau mengatakan apa-apa. Gawain terdiam mendengar jawaban Jin Hyuk. Scales of Trust menimbang kalau jawaban Jin Hyuk benar. Gawain kebingungan mengapa jawaban Jin Hyuk yang seperti itu bisa lolos, apa yang sebenarnya terjadi. Jin Hyuk berpikir, sangat sulit untuk memastikan suatu kebenaran atau kebohongan. Jadi Scales of Truth menggunakan detak jantung untuk menentukan apakah mereka berkata jujur atau bohong. Yang berarti, dirinya dapat mengontrol pernapasan dan detak jantung. Jika detak jantung berdetak secara tetap, apapun yang ia katakan akan selalu benar atau jujur. Gawain berpikir, bagaimana mungkin Jin Hyuk dengan terang-terangan berbohong seperti itu dan tidak menerima hukuman. Bahkan Jin Hyuk berkata kalau dia mengetahui tempat itu. Apakah Jin Hyuk menggunakan skill yang mengganggu skill miliknya? Jin Hyuk merapalkan rune untuk menghilangkan sihir yang membelenggunya dan membebaskan diri. Jin Hyuk mengatakan, terima kasih karena sudah memberitahu dirinya kalau ada 3 Black Apostle yang harus ia singkirkan. Sekarang ia harus tahu apa yang asosiasi lakukan di lantai ini. Saat Brand of Obedience hampir mengenai kepalanya, Gawain menggunakan skill Emergency Exit. Dengan skill itu, Gawain dipindahkan ke tempat yang aman dan menerima luka sedikit. Gawain mengatakan, bermain game bersama Jin Hyuk ternyata sangat berbahaya. Karena dirinya sudah kalah, ia akan memberitahu rahasia kecil. Dirinya mampir ke lantai murim sebelum kesini, dan tampaknya kita bukan satu-satunya player di lantai menengah. Teman Jin Hyuk Cheon Yu Seong sedang bersama anggota murim sekarang. Hari ini mungkin dirinya kalah dan hampir kehilangan lengan, tapi tampaknya kehilangan Jin Hyuk lebih besar. Dirinya tidak peduli jika Jin Hyuk ingin melawan Demonic Ones, tapi untuk saat ini, pastikan Yu Seong tidak berkhianat. Dan pada saat penjaga Empire menerobos masuk, Jin Hyuk sudah berada di jalan rahasia bawah tanah. Duke Barnstein sangat marah dan berkata, mengapa kalian semua masih belum dapat menangkap penjahat itu? Lemparkan orang yang menggambar ini ke dalam penjara. Jin Hyuk tidak akan pernah tertangkap dengan gambar yang jelek ini. Harga diri Empire menurun dengan drastis, bawa pendosa itu ke hadapannya sekarang. Apakah dirinya yang harus melakukan semua ini? Kita sudah disibukkan dengan melawan murim. Tidak masuk akal jika kita dikacaukan hanya karena seorang penyusup. Abraham mengatakan, kita sudah melihat aura blade yang Jin Hyuk keluarkan. Aura itu jauh lebih besar dari Swordmaster seperti dirinya dan Mackenzie. Tanpa perlu bertarung melawannya, ia sudah tahu kalau Jin Hyuk setara atau mungkin lebih kuat dibanding dirinya. Akan bijaksana jika membawa Jin Hyuk ke pihak kita. Tapi tampaknya Duke Barnstein tidak mendengarkan Abraham dan sibuk marah-marah kepada bawahannya. Jin Hyuk menyusup dan melewati mereka semua menuju ruang harta. Saat membuka pintu terlihat Fenheim dan Alice sedang berdebat tentang wine yang diambil Alice lebih dari 1. Fenheim mengatakan, Jin Hyuk, tolong hentikan Alice mengambil harta sesukanya. Jin Hyuk mengatakan, biarkan saja, dirinya berjanji tidak akan membuat Fenheim menyesal. Fenheim mengatakan, Jin Hyuk, harta apa yang akan dipilih? Jin Hyuk hanya boleh mengambil 1 saja. Jika banyak yang hilang, akan mencurigakan. Jin Hyuk berpikir, sudah semestinya kekuatan besar di lantai menengah mempunyai banyak barang bagus. Tapi untuk sekarang, hanya 1 harta yang ia butuhkan. Jin Hyuk memilih Red Dragon Blood. Fenheim memperingatkan Jin Hyuk kalau benda itu sangat sulit untuk digunakan. Tapi Jin Hyuk dengan yakin tetap memilih benda itu. Fenheim mengatakan, sepertinya nasihat darinya tidak diperlukan. Ia yakin kalau Jin Hyuk akan menggunakannya dengan baik. Ini adalah bantuan yang dapat ia berikan. Sekarang, tolong lindungi benteng kami dari tangan musuh. Jin Hyuk menelpon si kembar dan menanyakan kalau mereka berada di rumahnya. Si kembar berusaha mengelak dan tidak mengaku. Tapi Jin Hyuk tidak peduli dengan itu dan memberikan si kembar sebuah misi. Jin Hyuk berpikir, bukan suatu kebetulan, kalau Gawain menanyakan tentang Tomb of Antichrist kepada dirinya. Sepertinya mereka sudah menemukan beberapa relik yang mencukupi untuk memanggil demon.
Alice tampak tidak senang mengetahui kalau si kembar sekarang tinggal di rumah Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan kalau sudah berjanji kepada si kembar. Jika Alice keberatan, ia akan membelikan rumah 1 lantai di bawahnya. Alice menanyakan, mengapa tidak ada seorang pun mengenali Jin Hyuk yang menjadi buronan? Jin Hyuk mengatakan, mungkin Alice melihatnya seperti biasa saja, tapi orang lain melihat dirinya dengan rupa seperti ini. Alice mengatakan, mengapa juga kita masih ada di sini? Bukankah kita harus merebut benteng? Jin Hyuk mengatakan, kita akan mengunjungi sebuah tempat sebelum pergi ke benteng. Tempat ini mungkin terlihat kumuh dari luar, tapi ada seseorang yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Tukang tempa terbaik di Empire, Orun. Bengkel tempa Orun. Kepuasan pelanggan, 1,6%. Mengkukuhkan posisi sebagai tempat paling tidak ramah terhadap pelanggan di seluruh Empire. Alice mengatakan, bengkel tempa macam apa ini? Lebih mirip seperti tempat sampah. Dan apakah orang itu tukang tempat terbaik? Apakah Jin Hyuk yakin tempatnya benar di sini? Jin Hyuk menggunakan Eyes of Gluttony dan mendapat syarat untuk mengcopy skill milik Orun. Jin Hyuk harus membuat Orun bersemangat lagi dalam menempa. Jin Hyuk mencoba membangunkan Orun, tapi Orun tetap tidak bangun. Kemudian Jin Hyuk meminta wine yang Alice ambil dari ruang harta kerajaan. Jin Hyuk mengatakan, Orun pasti tertidur lelap. Apa yang harus dirinya lakukan dengan wine yang berumur 50 tahun ini? Sepertinya ia akan pergi ke toko lain saja. Tiba-tiba Orun terbangun dan meminta wine yang Jin Hyuk pegang. Setelah puas meminum wine itu, Orun bertanya, apa yang Jin Hyuk inginkan? Jin Hyuk meminta agar Orun mengupgrade senjata miliknya. Orun mengatakan, apakah Jin Hyuk tidak melihat papan tanda di depan? Dirinya takjub melihat Jin Hyuk mempercayai dirinya setelah melihat tanda itu. Dirinya hanya seorang pemabuk, apakah Jin Hyuk tidak menyesal membiarkan dirinya mengupgrade bendanya? Jin Hyuk menggunakan skill complete sharing dan terhubung dengan Alice. Lalu Jin Hyuk mengambil harta dari penyimpanan Alice dan memberikannya kepada Orun. Jin Hyuk tidak mempedulikan Alice dan mempersilahkan Orun mengupgrade gelang itu. Orun menggunakan skill apinya dan menempa gelang itu berkali-kali. Muncul notifikasi, kegagalan luar biasa dan gelang milik Alice hancur. Alice terkejut setengah mati. Dengan muka imut Orun berkata, maaf, tangannya terselip. Dengan santainya, Jin Hyuk mengeluarkan harta dari penyimpanan yang merupakan koleksi milik Alice. Lantai ketiga, Tower of Trials, kuil perubahan job. Teresa dikerubungi banyak player yang merupakan fansnya. Teresa datang ke sana karena disuruh oleh Jin Hyuk, tapi ia tak menyangka akan seramai ini. Tiba-tiba si kembar muncul, dan orang-orang melarikan diri karena ketakutan. Ternyata si kembar diperintah Jin Hyuk untuk menemani Teresa. Saat Teresa mengajak si kembar untuk masuk portal, si kembar menolaknya. Si kembar tidak ingin diperintah oleh orang yang lemah dan meminta Dark Teresa saja yang muncul. Akhirnya Dark Teresa keluar dan langsung mencengkeram muka Judro. Dark Teresa mengatakan, apakah kalian harus dihajar dahulu supaya menurut? Apa yang Teresa katakan berasal langsung dari dirinya. Dark Teresa berjanji akan bermain dengan si kembar jika mereka semua menurut. Hancur lagi harta milik Alice di tangan Orun. Orun berpikir, ini sudah yang ke-10 kalinya dirinya tidak dapat mengupgrade satu barang pun. Apakah dirinya akan baik-baik saja? Jin Hyuk mengatakan, sudah cukup, tolong minggir sebentar. Dirinya sudah melihat Orun menempa, ia merasa dapat melakukannya sendiri. Mungkin dulunya Orun adalah penempa terbaik di Empire. Tapi melihat Orun sembari mabuk menempa, membuat dirinya merasa dapat melakukannya lebih baik. Biarkan dirinya menunjukkan kepada Orun. Orun berpikir, mungkin dirinya sudah tidak dalam masa jayanya, tapi menjadi seorang penempa tidaklah mudah. Jin Hyuk meremehkan keahlian dalam menempa. Saat Jin Hyuk mulai menempa, Orun terkejut akan teknik Jin Hyuk yang presisi. Dan saat Jin Hyuk mulai menambahkan Dragon Blood, Orun merasa Jin Hyuk ingin menaikkan efektivitasnya. Sebelumnya Orun merasa Jin Hyuk sudah meremehkan dirinya, tapi sekarang jantungnya berdetak kencang dan bersemangat. Karena Orun sudah bersemangat lagi, syarat untuk mengcopy sudah terpenuhi. Jin Hyuk mendapatkan skill Metal Breath. Jin Hyuk pun berhenti menempa, dan Orun meminta Jin Hyuk untuk melanjutkannya lagi. Jin Hyuk mengatakan, dirinya hanya dapat mencontoh sampai batas tertentu.
Ia tidak dapat memproduksi esensi dari ahli penempa. Jadi ia ingin ahli sesungguhnya untuk menyelesaikannya. Jin Hyuk berpikir, dirinya tahu betul apa yang dirasakan Orun, perasaan di mana seseorang yang sudah mencapai tingkat terakhir, menderita karena aktivitas yang monoton dan tidak ada yang baru. Dalam kebosanan, sang ahli bersemangat kembali dan bangkit dari keterpurukan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.